Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini kita masih diberikan umur, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kenikmatan dan juga nikmat keimanan. Nah, pada video kali ini saya sedikit tercengang ya pada kesempatan ini, bahwasanya di media sosial kita, khususnya di wilayah Ponorogo, beberapa hari ini cukup diviralkan dengan adanya video pasangan mesum di taman kota. Nah, saya kutip dari gemasuryafm.com bahwasanya beredarnya video pasangan mesum di taman kota di media sosial membuat Satpol PP Pemkab Ponorogo turun tangan. Korps penegak perda tersebut langsung melakukan patroli di taman yang dikenal dengan nama Pleno Sewandono itu Rabu 14 Oktober 2020. Suko Kartono, Kepala Satpol PP Pemkab, mengatakan pihaknya menyayangkan dengan viralnya video pasangan tersebut berbuat asusila di taman kota itu. Semestinya taman kota dijaga bukannya untuk perbuatan melanggar norma agama. Nah, apalagi pengunjung taman kota kebanyakan keluarga yang mengajak anak-anak kecil. Selain pihaknya juga melakukan patroli di lokasi tersebut, juga berkoordinasi dengan OPD yang mengelola, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Diminta ada penjaga khusus yang berkeliling secara rutin. Sementara Sabto Jatmiko, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengakui taman kota sempat dijadikan lokasi untuk berbuat tak senonoh pasangan muda-mudi. Merupakan keteledoran petugas penjaga. Pasalnya selama ini ada 6 tugas di Taman Pleno Sewandono tersebut yang semestinya selalu patroli baik siang hingga malam. Untuk itu akan kembali mengefektivitaskan para petugas. Nah, ini adalah suatu kondisi, kalau kita lihat bersama ya, kondisi yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Bagaimana kita lihat di tengah-tengah kota, yakni tepatnya di taman kota, pasangan muda-mudi lagi tak ada lagi malu untuk berbuat tindakan senonoh atau asusila ya. Walaupun itu, tapi sebenarnya kalau kita mau berpikir kembali secara mendalam, bagaimana sih awal perbuatan tindakan ini dan bagaimana sih awal mulanya? Tentu saja ini berawal dari aktivitas yang namanya pergaulan bebas. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sistem kehidupan yang saat ini kita jalani sangat tidak ada aturan yang jelas antara pergaulan laki-laki dan perempuan, sehingga antara laki-laki dan perempuan tidak lagi mempunyai batas-batasan tertentu dalam hal pergaulan, sehingga ya wajar kalau ada kemudian tindakan asusila ataupun tindakan lainnya. Nah, dari mana awalnya tindakan ini bermula? Tentu saja yang seperti yang saya bilang di awal tadi, semua berawal dari pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini kemudian ada aktivitas yang namanya pacaran. Nah, aktivitas pacaran ini sayangnya di masyarakat kita dianggap sesuatu yang lumrah sebagai bentuk awal pengenalan untuk menjelang pernikahan. Namun pada faktanya justru aktivitas pacaran ini justru aktivitas yang jauh dari nilai-nilai agama. Yang pertama jelas ini jelas menentang aturan, jelas aktivitas pacaran ini jelas sesuatu yang dilarang di dalam agama. Namun pada faktanya di tengah-tengah masyarakat kita dianggap sesuatu yang lumrah, bahkan ya biasalah kalau anak enom gak pacaran itu sesuatu yang sesuatu yang kurang gitu. Nah, jadi sehingga pada karena ini aktivitas pacaran ini dianggap sesuatu yang biasa, maka yang namanya dalam aktivitas pacaran, masa iya 5 tahun jalan cuma jalan doang, makan doang, kan ya rugilah. Apalagi buat kita laki-laki, masa iya 5 tahun cuma pegang tangan, nah itu buang-buang kesempatan namanya. Nah, jadi kalau kita mau meruntut dan
menelisik lebih dalam lagi atas permasalahan ini, sebenarnya ada di yang pertama, yakni ini permasalahan sistem tentang pergaulan ya. Pertama, pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya dalam sistem kehidupan yang saat ini kita jalani tidak ada lagi batasan bahkan aturan yang jelas, sehingga ya wajar kalau kemudian aktivitas-aktivitas yang saat ini yang ada percampuran, yakni pergaulan bebas, bahkan berakhir dengan perzinaan. Oh iya, sebelum viralnya video yang beredar di taman ini, sebenarnya juga di Ponorogo juga beredar berita tentang pencabulan ya kalau nggak salah, yaitu pencabulan yang usianya belasan tahun kalau nggak salah. Oke, nanti kita search lagi. Dian Pratama, bocah berusia 19 tahun, warga desa Sukosewu, Kecamatan Gadusari, Kabupaten Blitar, ditangkap jajaran Satreskrim Polres Ponorogo atas kasus pencabulan. Dian yang saat ini berdomisili di desa Tegal Ombo, Kecamatan Kauman, Ponorogo, telah menghamili gadis di bawah umur berinisial FA, warga desa Kerabat, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Awal kejadian, pelaku mengenal korban melalui media sosial Facebook sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam pengenalannya tersebut, pelaku dan korban menjalin asmara hingga akhirnya pelaku membujuk korban untuk berhubungan layaknya suami istri. Dari pengakuan pelaku, ia melakukan hubungan intim sebanyak 10 kali di berbagai tempat seperti di kebun jagung hingga di rumah pelaku. Atas tipu muslihat pelaku ini, kini korban FA hamil hingga sudah melahirkan. Ya, belasan tahun yang melibatkan remaja belasan tahun yang diawali berkenalan media sosial, kemudian menjalin aktivitas pacaran. Nah, dari sini kita bisa mentelaah bersama bahwasannya memang semuanya berawal dari aktivitas pacaran. Nah, jadi kalau kita mau melihat lebih dalam atas permasalahan semua ini, yakni kita kembalikan pada sistem, bahwasannya permasalahan ini berawal dari sistem yang tidak jelas yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga jika yang diterapkan adalah sistem kehidupan di mana laki-laki dan perempuan itu bebas melakukan suatu hal atas dasar suka sama suka, maka yang terjadi ya perzinahan di mana-mana. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء